Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi bagi kita, selamat beraktivitas. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, semangat pagi, semangat Roh Kudus menyertai setiap kita, sehingga dalam perjalanan hari ini kita tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 121, demikian bunyi firman Allah. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan pemazmur, ya, bagaimana dia menyatakan dirinya, meminta kebaikan, kemurahan Tuhan, bagaimana dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan kita lihat terlebih dahulu dikatakan, orang yang bergantung kepada Tuhan, ia percaya hanya Tuhan saja penolong hidupnya. Jadi tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja penolong hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia hanya percaya, hanya Tuhan saja yang dia percaya menjadi penolong hidup. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, tentu ini sebuah pergumulan dalam hidup kita, karena tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah dalam hidup ini, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu pengusaha, baik itu yang tidak pengusaha, baik itu orang kaya, baik itu orang konglomerat, baik itu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Setiap manusia mempunyai masalah. Tetapi apakah kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan? Apakah kita bergantung kepada kekuatan diri kita, atau kepada kekayaan kita, atau kepada harta kita? Dan pemazmur telah membatasi dirinya, hanya Tuhan saja yang menjadi penolong hidupnya. Dan ketika Tuhan menjadi penolong hidup kita, ketika Tuhan yang maha kuasa itu menjadi penolong kehidupan kita, kita tidak akan pernah dikecewakannya, kita tidak akan pernah tidak mengalami pertolongan. Walaupun di masa-masa sesak ataupun kesulitan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, selalu ada hal yang indah yang Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak perlu taat, tidak perlu melakukan kehendaknya. Justru ketika engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ketaatan kita, kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kekudusan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah. Dan
kemurahan Tuhan tentu akan senantiasa mengikuti setiap kita. Dan biarkan kita hidup dalam kasih-Nya dan percayakan sepenuhnya hidup saya, hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti pemazmur mengatakan bahwa hanya Tuhan penolongnya, tidak ada yang lain. Jadi sudah dilayangkan matanya ke gunung-gunung, karena ada banyak orang melayangkan matanya ke gunung-gunung. Tentu ada di sana penghuni-penghuninya. Penghuni gua. Dan Alkitab mengatakan 1 Petrus 2 ayat 24, penghuni-penghuni gua itu adalah setan-setan yang tadi dibuang ya. Dan jadi kita sebagai orang yang percaya, kita minta pertolongan bukan ke gua-gua, bukan ke gunung-gunung, tetapi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu perlu kita ketahui. Yang kedua, kata firman Allah, hanya Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, ia percaya hanya Tuhan saja penjaga hidupnya. Haleluya. Tentu keterbatasan kita menjaga diri kita, keluar masuk kita, ya tentu sangat berisiko di jalan raya. Dan ada banyak orang-orang yang tidak siap, ya. Ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab kadangkala dalam berkendaraan, dalam menggunakan jalan raya dan lain sebagainya. Kadangkala mengakibatkan kecelakaan. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kita, saya yakin dan percaya selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita, selalu ada kuasa Allah untuk menolong kita melewati masa-masa itu. Bukan berarti saya tidak pernah kecelakaan, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong. Seperti ya ketika walaupun rasanya benturan itu sudah hebat, ya hebat sampai mobil kendaraan motor rusak begitu rupa, tetapi kita hanya lecet sedikit saja dan tidak mempengaruhi apa-apa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan Dia menjaga hidup kita, keluar masuk kita, dan biarkan Dia yang menjaga. Dan itulah sebabnya sebelum keluar masuk kita, ya pagi-pagi sekali kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan menjadi penjaga itu akan kita nikmati dalam hidup ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan ada banyak hal yang mau saya katakan, bahwa ketika saya masih ingat sekali bagaimana di Laut Mas Lembu ketika kapal sudah mulai karam dan lain sebagainya, sebagian barang-barang sudah dibuang dan orang-orang sudah nangis dan macam-macam, tetapi saya duduk sujud di bawah kaki Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya hanya berkata begini, kalau Engkau redahkan angin ini, saya sampai ke Surabaya dan saya akan sekolah. Kalau tidak Engkau redahkan angin ini, saya juga akan sampai kepadamu ke surga. Nah, dan pilihan di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Tetapi saya yakini Dia penjaga. Saya tidak berteriak-teriak, saya tidak. Tetapi saya mengatakan, tenang, berdoa, ya. Dan kita akhirnya melewati, setelah beberapa jam, bisa melewati masa-masa yang sangat sulit itu. Dan orang sudah berteriak-teriak nangis dan sudah putus asa dan lain sebagainya. Dan teringat akan apa? Peristiwa Tampomas. Tetapi kita sebagai orang yang percaya tetaplah menjadikan Tuhan itu menjadi penjaga kita. Dan yang terakhir adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, ia percaya hanya Tuhan saja penjamin hidupnya. Bayangkan kalau Tuhan itu menjamin hidupmu, ya. Bukan berarti engkau disuruh malas, bukan. Alkitab mengatakan kalau engkau enggak kerja enggak usah makan. Tapi saya mau katakan ada masa-masa di mana seolah-olah Allah menutup pintu berkatnya, menutup rapat segala kebaikannya kepada setiap kita. Itu pasti kita akan mengalami proses. Setiap kita akan mengalami kesulitan kita masing-masing. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan penjamin kehidupan kita, kita setia kepada Dia, kita terus berharap percaya kepada Dia,
Bukan karena aku diberkati, aku setia kepada Tuhan. Bukan karena aku diberkati, maka aku cinta pada Tuhan. Saat-saat apapun yang kita hadapi, situasi yang sulit sekalipun, kita akan terus berkata, cinta kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Bahwa aku percaya jaminan Tuhan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Sebab apa? Kita ini adalah segulanya Tuhan, milik kesayangannya Tuhan. Kalau kita menyadari kita segulanya Tuhan, milik kesayangannya Tuhan, berarti tidak perlu kita takut dalam menghadapi hidup ini. Nanti sore saya akan membawa bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Semua rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan atur begitu luar biasa untuk di mana orang Mesir datang untuk menyerang mereka. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan mau menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya atas Mesir dan atas orang Israel, supaya orang Israel melihat Allah mereka bukan Allah yang kaleng-kaleng, bukan Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia Allah yang memelihara kehidupan itu. Dan juga kepada Mesir, supaya Mesir tahu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yesus yang kita kenal dalam Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan terus menolong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, sehingga jaminan Tuhan dan pada hidup kita, penjagaan Tuhan pada hidup kita, pertolongan Tuhan pada hidup kita terus akan kita nikmati sepanjang hidup kita. Dan satu hal yang mau saya katakan kepada kita, biarlah kita selalu orang-orang yang ditemu setia dan taat kepada Tuhan dalam kecintaan yang dalam kepada Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kita orang yang terus memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengar-pendengar firman Kristus yang akan terus menolong kita tetap berada di jalur Tuhan, sehingga kita tidak keluar walaupun ada kemalangan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada hal-hal, tetapi dengan jelas kita berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku, dari manakah datang jaminanku, dari manakah datang penjaga hidupku, hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita turut kepada yang berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini, di dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang sakit, kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong engkau, karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika engkau beriman kepada Dia dan percaya bahwa Tuhan mampu menjamah engkau, Dia akan jamah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Dan juga Tuhan, kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka, datanglah kepada mereka. Engkau adalah Engkau adalah penolong yang sejati bagi setiap kami Bapa di surga. Engkau penjamin kehidupan kami. Engkau tidak akan biarkan kami terlantar, tetapi Engkau biarkan kami menikmati segala yang baik, yang indah daripada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya pertolongan Tuhan Kau nyatakan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan, pembelaan Tuhan, sehingga mereka memuliakan Engkau, memberikan yang terbaik, dan oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.